Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kalau pagi ini kita dikumpulkan di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat hati kita dan katakan, "Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami." Banyak yang
ucapan syukur, kami bersyukur karena kami punya Bapa yang penuh dengan kasih setia, yang selalu memelihara hidup kami dan memberkati kami. Kami sadar kalau hari ini kami ada di tempat ini, semua karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tetapi, kami juga sadar bahwa sesungguhnya kami tidak layak menghadap Engkau karena dosa dan pelanggaran kami. Kami terlalu sering menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Tingkah laku kami seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ya Bapa, dengan segenap hati kami memohon belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu sekali lagi dicurahkan bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami memuji Engkau. Pagi ini, biarlah pujian dan pengagungan kami menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri dan segenap hati kita memuji kebesaran dan kekuatan Tuhan kita. Kebesaran dan kekuatan yang tidak ada bandingannya, sebab Ia adalah Tuhan yang ajaib dan Sang Sumber kebenaran. Tak terbayang kebesaran-Mu dan
Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan terus mengajar, mengingatkan, bahkan menegur kita untuk hidup sesuai apa yang dengan Tuhan mau, sehingga kalau kita hidup untuk Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Satu-satunya kasih yang terbesar dalam hidup kami, kasih yang sudah menyelamatkan kami adalah kasih-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena kalau kami hidup, kami mau hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Merdeka? Hari ini saya sangat bangga berdiri di tempat ini. Bangga karena dari tempat duduk tadi saya sudah menahan air mata saya. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru karena saya bisa melihat anak-anak saya, anak-anak binaan saya hari ini melayani Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu tepuk tangan untuk mereka? Saya berdoa agar hidup anak-anak ini terus dipersembahkan buat Tuhan. Hidup mereka terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus doakan mereka supaya mereka bertumbuh menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Dan hari ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan 35. Saya rindu kita membacakannya secara bergantian. Saya ayat 24, Bapak Ibu Saudara ayat 25, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Saya ulang ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, terbit sebuah berita yang berjudul, "Akibat sang ayah asik main HP, balita 4 tahun tewas kepanasan di mobil." Saudara, Cici adalah anak perempuan asal China yang berusia 4 tahun. Dia meninggal di dalam mobil ketika papanya mau mengantar anak ini ke sekolah. Jadi Cici ini awalnya
pergi ke sekolah nih bareng papanya gitu ya, diantar ke papanya ke taman kanak-kanak. Saat tiba di sekolah, papanya ini tidak memastikan Cici itu sudah keluar atau belum dari mobil. Cici itu sudah masuk atau belum ke sekolahnya. Kenapa begitu? Karena pada saat itu sang papa ini sibuk. Sibuk apa? Sibuk main handphone, main game di ponselnya. Jadi saya bayangkan setiap kali lampu merah dia main dulu game, jalan lagi, lampu merah main lagi game gitu ya. Sampai di sekolah anaknya ambil lagi handphone lalu main lagi game. Dia tidak memastikan si Cici yang 4 tahun ini sudah keluar atau belum dari mobilnya. Sudah masuk atau belum ke sekolahnya. Sehingga dia meninggalkan anak itu saja di dalam mobil dengan pintu yang terkunci. Dan saudara, ketika jam pulang sekolah biasanya papa yang akan antar anak, mama yang akan jemput anak-anak di sekolah. Sang mama ini jemput Cici. Tetapi dia nggak bisa menemukan Cici dimanapun. Biasanya kan Cici keluar tuh dari sekolah, mamanya udah tunggu di gerbang. Tapi ini ditunggu-tunggu sampai semua anak satu persatu sudah lewat. Cicinya mana? Akhirnya sang mama tanya nih ke gurunya. Bu guru, Miss, Cici mana? Loh, ibu guru bilang, loh Cici gak sekolah hari ini. Wah, mamanya panik. Gak sekolah padahal tadi berangkat sekolah sama papanya. Dicari-cari, Cicinya gak ketemu. Akhirnya mamanya lapor kepada pihak kepolisian. Polisi turun tangan mencari Cici dan polisi menemukan Cici ada di dalam mobil di depan kantor papanya. Saudara, polisi segera membuka pintu mobil itu dengan paksa dan membawa Cici yang sudah lemas dengan wajah yang sudah berubah menjadi ungu ke rumah sakit. Tapi sayangnya usaha mereka menyelamatkan Cici terlambat. Dokter menyatakan Cici mati lemas dengan kepanasan karena ia ada di dalam mobil itu selama 9 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Bayangkan saudara, anak 4 tahun 9 jam di dalam mobil. Dengan suhu 30 derajat Celcius, gak ada yang tahu. Lalu dalam kasus ini polisi menduga Cici sempat tertidur di dalam perjalanan menuju ke sekolah. Sehingga sang papa ini yang asik sekali dengan ponselnya tidak mengetahui kalau anaknya ini belum turun dari mobil. Lalu dia buru-buru berangkat kerja dan memarkirkan mobil itu di depan tempat dia kerja, di depan kantornya. Saudara, saya bayangkan sejak hari itu ayah Cici ini setiap kali lihat handphone, muncul perasaan bersalah luar biasa. Hanya karena salah fokus beberapa menit, gak fokus sama anaknya beberapa menit, akibatnya fatal sekali. Handphone yang harganya 2-3 juta sampai 5 juta, seakan-akan dianggap lebih penting daripada nyawa anaknya yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Tetapi sedihnya saudara, kadangkala hal ini juga terjadi pada banyak orang. Mungkin termasuk engkau dan saya di dalamnya. Ada satu istilah yang beberapa tahun belakangan ini sering kita dengar. Salfok. Saudara tahu salfok itu kepanjangan dari apa? Salah fokus. Salah fokus. Tidak bisa dipungkiri, kadangkala pikiran manusia lebih memilih sesuatu yang tidak terlalu penting lalu mengabaikan apa yang jauh lebih penting. Karena itu di dalam perenungan kita pagi ini kita akan merenungkan 2 hal tentang salah fokus yang ada di pikiran orang banyak dan ini tampak jelas di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan orang banyak itu. Bagian ayat yang tadi kita saudara adalah kelanjutan dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah peristiwa mujizat yang luar biasa itu lagi-lagi banyak orang kejar-kejar Yesus, kemanapun Yesus pergi mereka ikuti. Yesus pastilah sudah memperkirakan bahwa kabar mujizat bagaimana dia menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak lalu menyisakan 12 bakul, pasti itu viral. Akan langsung tersebar dengan cepat kemana-mana. Dan akan ada banyak orang yang akhirnya salah fokus, salfok dengan mujizat itu. Itulah sebabnya Yesus mau memakai kesempatan itu untuk membawa banyak orang kembali kepada pengajaran yang lebih penting. Daripada sekedar peristiwa mereka mendapat roti, makan dan menjadi kenyang.
Dalam perjumpaan Yesus dengan orang banyak itu terjadi percakapan yang menarik untuk disimak. Di ayat 25 dicatat, ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Guru, kapan engkau sampai di sini?" Biasanya kalau orang ditanya, saudara, kapan sampai di sini? Kapan kamu sampai di sini? Jawabannya apa? Jawabannya, oh aku sampai di sini 1 jam yang lalu. Oh aku baru aja sampai 5 menit yang lalu. Oh baru aja aku turun dari mobil, baru aja. Saudara, itu jawaban yang normal. Orang normal akan menjawab begitu ketika ditanya kapan kamu sampai. Tetapi saudara, Yesus justru memberikan jawaban yang berbeda. Kenapa? Karena Yesus tahu persis isi pikiran orang banyak pada waktu itu. Karena itu dia menjawab begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang." Yesus tahu orang banyak itu mencari dan mengikuti dia bukan karena siapa Yesus yang sesungguhnya. Mereka mencari Yesus karena mereka dapat makanan melimpah, dapat minuman, berkat jasmani dan kenyang berkat. Ini problem masa dulu dan masa sekarang. Ada begitu banyak orang datang, tampaknya mereka ikut Yesus. Tapi sebenarnya hanya sekedar mencari kenyang makanan dan kenyang berkat. Selalu ada orang yang hanya ikut Yesus karena hal-hal demikian. Orang-orang seperti ini tidak suka dan tidak mencari Yesus untuk Yesus itu sendiri. Tetapi mereka mencari Yesus untuk berkat-berkat itu. Berkat-berkatnya Yesus. Karena itu Yesus berkata di dalam ayat 27. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Ini menjadi pengajaran Yesus yang pertama di hari itu. Bukan berarti Yesus berkata bahwa mereka tidak perlu bekerja untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Bukan itu, saudara. Mereka tetap harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan makanan. Dan untuk mendapatkan makanan itu mereka harus bekerja. Tetapi itu seharusnya bukan menjadi tujuan tertinggi di dalam hidup mereka. Karena yang perlu dikenyangkan bukan cuma perut, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu jiwa manusia dan rohani manusia yang juga kelaparan dan seharusnya dikenyangkan juga. Tapi seringkali manusia mengabaikannya. Yang perlu diperhatikan bukan cuma makanan untuk 70 tahun bahkan 90 tahun hidup di dunia ini saja. Tetapi jauh lebih penting untuk memperhatikan makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Inilah pengajaran Yesus yang pertama di hari itu untuk orang banyak. Tetapi terjadi salah fokus yang pertama. Salah fokus tentang di mana kita meletakkan pengharapan keselamatan kita. Di mana kita meletakkan pengharapan keselamatan kekal kita. Ayat 28 berkata begini, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Saudara, dalam ayat ini Yesus berkata tentang makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tetapi orang banyak itu menanggapi dengan pertanyaan, apa yang harus kami perbuat? Bukankah kalimat pertanyaan ini juga sering muncul di dalam pikiran banyak orang di dunia ini? Apa yang harus saya perbuat supaya mendapat hidup yang kekal? Apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat dan masuk ke surga? Inilah kesalahan fokus yang pertama, saudara. Yaitu tentang di manakah kita meletakkan pengharapan keselamatan kekal. Ada banyak orang di dalam dunia ini meletakkan pengharapan itu di dalam perbuatan mereka sendiri. Inilah kecenderungan manusia yang mencoba mengusahakan sendiri keselamatan kekalnya. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebuah jawaban yang sederhana dan singkat. Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Percayalah kepadaku. Siapa yang diutus Allah? Siapa aku di sini? Yesus Kristus itu sendiri.
Saudara, dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, manusia itu dibenarkan di hadapan Allah. Manusia diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Ini adalah kebenaran yang luar biasa indah. Inilah kabar baik paling indah yang seharusnya didengar setiap orang. Inilah Injil itu. Bukan kita yang bekerja bagi Allah untuk hidup yang kekal, tetapi Allah yang bekerja demi keselamatan kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus yang mati dan memberikan dagingnya bagi kita, agar kita ini, agar aku, agar kamu memperoleh hidup yang kekal. Saudara ingat, keadilan dan murka Allah atas dosa manusia bukan dipuaskan dari pekerjaan yang kita lakukan, tetapi dari kepada siapa kita percaya. Perbuatan baik tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, tetapi perbuatan baik menjadi sesuatu yang mengalir dari orang yang sudah diselamatkan. Lihat ya, perbuatan baik tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, tetapi perbuatan baik menjadi sesuatu yang mengalir dari orang yang sudah diselamatkan. Karena itu saudara, mari datang kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Percaya berarti menerima bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat pribadi kita yang lahir di dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Percaya juga berarti merelakan kehendak kita, rencana kita, kekuatan kita dan kelemahan kita kepada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Di dalam percaya ada ketaatan hari demi hari kepada Tuhan. Di dalam percaya ada relasi yang akrab antara kita dengan Tuhan Yesus yang berjanji akan terus menyertai kita. Inilah perenungan kita yang pertama pada hari ini. Mari jangan salah fokus tentang di mana kita meletakkan pengharapan keselamatan kekal kita. Karena pengharapan keselamatan kekal kita bukan di dalam perbuatan baik kita, melainkan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saudara, setelah Yesus berkata percayalah kepada Dia yang diutus Allah, kemudian orang banyak itu berkata lagi, tanda apa yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, di sini kemudian terjadi salah fokus yang kedua. Salah fokus tentang makanan mana yang lebih penting. Maka mereka bilang, orang banyak itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Dalam terjemahan lain mereka berkata kepada Yesus, mulai sekarang Tuhan sampai seterusnya berikanlah roti itu kepada kami. Mulai sekarang sampai seumur hidup kami berikanlah roti itu kepada kami. Fokus orang banyak itu adalah supaya mereka bisa hidup tidak usah kerja. Dan tiap hari dapat roti gratis, dapat makanan gratis. Disitulah Yesus berkata, aku berkata kepadamu, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa Dia adalah roti hidup. Kenapa roti? Saudara, roti adalah bagian yang sangat esensial, sangat penting di dalam kehidupan orang Israel saat itu. Roti adalah makanan sehari-harinya mereka. Mungkin kalau saya kontekstualisasikan di Indonesia menjadi Yesus adalah nasi hidup. Saudara, kebanyakan kita gak bisa kalau gak ada nasi, bukan? Kita udah makan mie, udah makan bakso, udah makan roti, udah makan pizza, belum dapat nasi, itu belum makan. Harus ada nasi. Jadi seberapapun kita makan bakso, kita makan mie ayam, mie burangrang, mie luki, kita tetap cari nasi waktu pulang. Karena nasi adalah sesuatu yang esensial, yang penting bagi kita.
Sama seperti orang Israel, roti adalah sesuatu yang penting buat mereka, yang esensial bagi mereka. Dan Yesus menyingkapkan dirinya sebagai roti hidup yang harus dimakan supaya seseorang bisa mendapat hidup kekal. Saudara, istilah makan ini jangan diartikan makan secara harafiah, hurufiah ya. Tetapi makan itu punya makna rohani. Memakan sang roti hidup disamakan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Memakan roti hidup, datang kepada Tuhan Yesus. Melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu maknanya, memakan sang roti hidup. Dan kalau kita melihat pengertian ini, maka kita tahu maksud memakan sang roti hidup itu adalah, ayo kita datang dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima pengorbanan Yesus untuk penebusan dosa kita. Dengan cara itulah seseorang bisa mempunyai hidup yang kekal. Yesus menyebut dirinya roti hidup. Karena sama seperti roti yang mengenyangkan seseorang, begitu juga secara rohani Yesus mengenyangkan dan memuaskan kerinduan rohani yang terdalam di dalam jiwa manusia. Yesus menjawab kelaparan manusia untuk mencari dan mengenal Allah. Inilah perenungan kedua hari ini saudara. Yaitu mari tidak salah fokus tentang makanan yang lebih penting. Kita membutuhkan makanan jasmani, betul. Tetapi jangan lupa makanan yang jauh lebih penting yaitu untuk jiwa kita. Dengan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menerima pengorbanannya untuk penebusan dosa kita. Dan menikmati kehadirannya di dalam hidup kita hari lepas ke sehari. Saudara pasti kenal dengan tokoh ini, Martin Luther. Dia adalah seorang tokoh reformasi di gereja di abad ke-16. Selama menjadi biarawan, hampir 15 tahun, Martin Luther ini berpikir bahwa dia pasti bisa mendapat hidup yang kekal dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang menyiksa diri. Dia berpuasa, dia berdoa dengan tekun. Dia sangat memperhatikan dengan ketat semua peraturan biara. Dan dia taati semua peraturan itu. Dia bukan cuma puasa makanan, tetapi dia juga puasa tidur. Ada yang tahan puasa tidur di sini? Makan mungkin masih bisa, kalau tidur bagaimana caranya? Tapi itu dilakukan oleh Martin Luther. Dia sering menyiksa diri dengan tahan rasa ngantuknya. Kalau dia ngantuk, dia tahan supaya dia nggak ngantuk, dia nggak tidur. Bahkan dia sengaja membiarkan badannya kedinginan sampai hampir mati. Di tahun 1510, Luther pergi ke Roma. Dan di sana dia naik tangga yang disebut Scala Sancta, tangga kudus. Konon katanya itulah tangga yang dinaiki Yesus waktu akan bertemu dengan. Dan konon katanya tangga dari Yerusalem itu sudah dipindahkan ke Roma. Dan di sana para rohaniawan waktu itu percaya bahwa Allah akan mengampuni dosa orang yang menaiki tangga itu dengan lutut mereka. Jadi Luther lakukan itu, naik tangga Scala Sancta itu sambil mengucapkan doa Bapa kami, sambil mencium setiap anak tangga yang dia naiki. Sambil dia mencari kedamaian di dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara, waktu dia sampai di atas, di ujung paling atas tangga itu, dia merasa dia gak bertambah dekat dengan Allah. Pertanyaan ini terus menghantui pikirannya, bagaimana orang yang berdosa bisa dibenarkan di hadapan Allah yang maha suci. Pertanyaan itu terus bermain di dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa dengan melakukan itu semua, Tuhan pasti melihat dan menyelamatkan dia. Sehingga Luther berkata, saya sungguh-sungguh berpikir untuk memperoleh kebenaran dengan perbuatan-perbuatanku. Luther sangat dikuasai pikiran untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Dan di dalam pergumulannya Luther terus merenungkan Roma 1 ayat 17 yang berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Akhirnya setelah merenungkan ayat ini siang dan malam, Luther mengerti bahwa keselamatan kekal adalah anugerah yang diberikan Allah melalui iman percaya kepada Yesus Kristus.
Saudara, perenungan kita hari ini membawa kita pada satu kesimpulan. Kita harus memiliki fokus yang benar dalam hidup, yaitu dengan meletakkan pengharapan keselamatan kekal kita bukan pada perbuatan baik kita, tetapi pada iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Serta mari datang dan percaya kepada Yesus, karena itulah makanan bagi jiwa kita. Ingat saudara, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ketika dia mencurahkan darahnya dan memberikan nyawanya bagi kita, itulah makanan yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Hari ini Yesus menantang setiap kita untuk mengikuti dia, bukan untuk mendapatkan makanan dan minuman jasmani, tetapi untuk mendapatkan makanan dan minuman rohani, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, tujuannya adalah untuk mendapatkan Yesus sendiri, bukan untuk berkat. Karena itu terimalah pengorbanannya untuk penebusan dosa kita dan nikmatilah kehadirannya dalam hidup kita hari lepas ke sehari. Selamat menikmati roti hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk perenungan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami semakin diingatkan untuk percaya kepada sang roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Roti hidup yang sudah mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya dalam hidup kami terus percaya dan terus datang kepada Yesus yang sudah mati, bangkit untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman boleh kami ingat dan kami renungkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita agar kita hidup dengan tidak salah fokus, tetapi kita hidup dengan fokus yang benar, yaitu datang dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan sudah banyak memberkati dan memelihara kita satu minggu ini. Karena itu, sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kita, mari kita mempersiapkan persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kesurelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kita akan menaikkan pujian ini satu kali. Setelah itu Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memasukkan persembahan ke dalam kotak yang telah disediakan. Oh Tuhan,
semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak yang telah menerima roti hidup dan boleh menggantungkan semua harapan yang kekal hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan dan memberkati persembahan ini hingga boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 79 tahun Tuhan telah menuntun bangsa ini. Dan kami juga percaya Tuhan sendiri yang akan menyertai masa depan bangsa ini. Biarlah Tuhan di masa-masa pergantian pemimpin ini boleh membawa kemajuan bagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, biar gereja ini terus menginspirasi banyak orang yang ingin mencari Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di gereja ini, dari remaja, pemuda, sebagai generasi muda. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan berkati masa depannya. Tuhan terus tanamkan iman yang teguh, semangat yang melayani, yang menyala-nyala bagi anak-anak muda di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam segala pergumulannya, segala permasalahannya. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dan memulihkan di dalam usaha pekerjaannya, di dalam studi, di dalam keluarga. Biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan kepada Tuhan kita. Segala puji, hormat, syukur. Biarlah ibadah kita pagi ini boleh menginspirasi kita dan hidup kita boleh menginspirasi dunia. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang.
Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh.